Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Renungkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki dan membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara yang terkasih, sebelum memasuki jenjang pernikahan atau perkawinan kudus, biasanya pasangan pria dan wanita, lelaki dan perempuan mengadakan pertunangan terlebih dahulu sebagai tanda ikatan kasih di antara mereka. Dalam menjalani masa-masa pertunangan, lelaki dan perempuan atau pria dan wanita ini harus dapat menjaga hidupnya agar tetap kudus sampai perkawinan itu tiba. Begitu pula setiap orang percaya atau jemaat Tuhan adalah calon mempelai Kristus. Paulus menyatakan bahwa kita telah dipertunangkan dengan Kristus. Kita adalah mempelai wanita yang akan bertemu dengan mempelai laki di dalam pesta kawin anak domba. Sebagaimana seperti seseorang yang sudah dipertunangkan dengan orang lain, maka calon mempelai perempuan harus dapat menjaga diri dan kuat menghadapi segala godaan yang ada. Ia harus fokus kepada pasangannya dan tidak boleh bercabang hati. Jangan sampai di masa-masa penantiannya dia terpikat dan berpaling kepada yang lain. Karena kita telah dipertunangkan dengan Kristus, maka kita pun harus menjadi tunangan yang setia. Jangan sampai kita tertipu dan disesatkan oleh kuasa-kuasa lain di luar Tuhan yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara, berhati-hatilah. Jangan sampai hati kita berpaling pada dunia ini dan membuat hati Tuhan cemburu. Yakobus 4 ayat 4, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, kita tahu bahwa di dalam dunia ini banyak sekali penyesat-penyesat yang dapat saja menghancurkan keluarga-keluarga orang percaya, dapat menghancurkan studi kita, dapat menghancurkan bisnis pekerjaan kita, dan bahkan juga menghancurkan pelayanan kita. Karena itu waspada, berhati-hatilah, jangan sampai karena pasangan
karena berkapel, berpacaran, maka kamu meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan keselamatan yang sudah pasti itu. Saudara, sebagai tunangan Kristus, mari kita tetap setia dan menjaga kekudusan sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan sebagai mempelai lelaki yang tidak akan lama lagi datang. Ingatlah, kita sudah dikuduskan, kita sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus di atas kayu salib. Berarti kita sudah sepenuhnya menjadi milik Allah. Karena itu ingatlah, jagalah hidupmu agar tidak bercacat celah, sehingga ketika mempelai laki-laki itu datang, dia tidak berkata, "Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah yang begitu tegas Engkau nyatakan kepada kami saat ini. Sebagai tunangan Kristus, kami mau menjadi tunangan yang berkenan. Kami tidak mau bercabang hati. Kami tidak mau ikut Tuhan, tapi juga ikut keinginan duniawi. Ya Tuhan, walaupun kami hari ini masih tinggal dalam dunia ini, tapi kami milik kepunyaan Tuhan. Kami milik Allah yang hidup, harus sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan nyatakan kepada kami melalui firman-Mu. Bapa, mari Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami, supaya setiap firman yang datang kepada kami, yang kami dengarkan, yang kami renungkan, bahkan yang kami baca setiap hari, kami berdoa, Tuhan tolong supaya kami benar-benar menjaga kekudusan hidup kami di hadapan Tuhan. Bapa, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Karena Tuhan, mari Engkau sucikan, kuduskan. Kalau ada hal-hal yang menjadi biang atau punca dari semua kecemburuan Tuhan, hari ini Tuhan, kami tidak mau bersahabat dengan dunia, karena kami milik Tuhan. Kami tidak mau menjadikan diri kami musuh Allah, karena kami anak-anak Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur memuliakan nama-Mu. Engkau sangat mengasihi kami, karena itu Engkau inginkan supaya kami tetap setia sampai akhir ketika kami menikmati mahkota surgawi itu. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga dengan pimpinan Roh Allah yang kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus
Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.